Film dibuka dengan memperlihatkan seorang mahasiswi cantik bernama Park So-mi. Kemudian ia dihampiri oleh temannya yang bernama Han Yoo-seol dan juga seorang temannya lagi yang bernama Lee Ji. Setelah semuanya berkumpul, mereka pun lalu pergi ke kampus bersama-sama. Dan mulai dari sini, semua cerita awal filmnya dimulai. Sesampainya di kampus, mereka pun memasuki kelas seni lukis dan menunggu orang yang nantinya akan berperan sebagai model yang akan mereka lukis. Kemudian scene pun berpindah kepada seorang pria yang bernama Bae-jun yang kini sedang mencari pekerjaan sampingan. Dan saat ini ia sedang mengikuti wawancara untuk dealing pekerjaan sebagai model tanpa busana untuk nantinya dilukis oleh para wanita yang ada di kampus, termasuk ketiga wanita yang ada di awal film tadi. Singkat cerita, Bae-jun pun memasuki kelas dan diperkenalkan sebagai model yang akan mereka lukis. Refleks semua wanita yang ada di kelas itu langsung terpesona dengan ketampanan Bae-jun. Mulailah mereka semua melukis dan berlomba untuk mendapatkan nilai tertinggi. Tapi di tengah keseriusan itu, Park So-mi dan Han Yoo-seol malah gagal fokus dan mulai berpikiran jorok. Mereka pun berencana menggoda Bae-jun dengan menggunakan cara-cara yang bikin kaum Mokondo merinding. Park So-mi pun lalu mengambil sebuah pensil dan menggunakannya untuk mencari perhatian Bae-jun. Tapi bukannya tergoda, Bae-jun malahan bertanya kepada Park So-mi apakah dirinya sedang lapar. Sontak Park So-mi langsung menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Di malam harinya terlihat Lee Ji yang tengah mendatangi tempat galeri lukisan. Dan di sana ia mengarah kepada salah satu lukisan yang membuatnya memasang wajah sedih. Ternyata lukisan tersebut adalah lukisan wajah ibunya yang kini telah almarhumah. Kemudian dia memutuskan untuk keluar dari sana karena Park So-mi menelponnya dan menyuruhnya untuk datang ke sebuah bar. Di perjalanannya itu secara kebetulan ia melihat seorang pria dan wanita, yang ternyata pria itu adalah pacar dari Lee Ji yang bernama Kim Yong-jun. Hal itu pun membuat Lee Ji semakin murung sesampainya di bar. Bukan hanya teringat akan ibunya, ia pun juga kepikiran pacarnya yang sedang bersama wanita lain. Karena gak kuat menahan semua kesedihan itu, akhirnya Lee Ji pun memutuskan untuk pulang duluan dan meninggalkan kedua temannya di sana. Tak lama setelah Lee Ji pulang, seorang pria menghampiri meja dan mengajak Park So-mi dan Han Yoo-seol untuk bergabung di meja mereka. Tanpa basa-basi, mereka berdua pun langsung mengiyakan dan segera bergabung dengan dua orang pria itu. Scene pun berpindah kepada Kim Yong-jun, pacar dari Lee Ji yang sedang asik mencangkul tanah gembur wanita yang ia bawa tadi. Saat sedang sibuk dan berkeringat, Lee Ji pun menelpon dirinya dan mengatakan kalau Lee Ji meminta putus darinya. Keesokan harinya Lee Ji ternyata masih penasaran. Ia pun mendatangi Kim Yong-jun di tempat latihan tinjunya. Namun bukan penjelasan yang ia dapatkan, tetapi Kim Yong-jun malah memarahinya dengan berkata kalau semalam itu seru dan menyenangkan sekali. Hal itu membuat Lee Ji menjadi marah, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa karena Kim yang langsung mendorongnya. Tak lama datanglah Bae-jun si model kelas tadi dan seorang temannya yang bernama Park Jin-so. Melihat situasinya, Bae-jun ingin sekali membantu Lee Ji, namun justru ia malah dijatuhkan beberapa kali oleh Kim saat hendak menolongnya. Akhirnya Lee Ji memutuskan untuk pulang dengan membawa semua kekesalannya. Bae-jun pun berinisiatif atau mungkin hanya iseng doang mencoba mengikutinya. Dan ternyata Lee Ji tidak pulang ke rumah, melainkan pergi menuju galeri lukisan. Ia pun kembali mendatangi lukisan wajah ibunya, seolah-olah ia sedang menumpahkan kesedihannya di sana. Setelah Lee Ji meninggalkan lukisan itu, Bae-ji yang sedang mengikutinya dari tadi langsung menuju ke arah lukisan itu. Dan ia pun di sana memperhatikannya dengan penuh tanda tanya. Di malam harinya terlihat Han Yoo-seol yang bertemu salah satu pria yang mengajaknya minum semalam di sebuah hotel. Kemudian tanpa basa-basi dan pikir panjang, mereka berdua pun langsung melakukan penanaman jagung pada tanah basah milik Han Yoo-seol. Begitupun juga dengan Park So-mi yang janjian dengan pria yang satunya untuk melakukan hal yang sama di sebuah hotel berbeda. Keesokan harinya saat pulang kampus, tiga sekawan ditambah dengan Bae-jun dan Park Jin-so melihat mobil Kim mantan dari Lee Ji yang akan segera melewati mereka. Lee Ji pun nekat langsung berlari ke tengah jalan dan menghadang mobil itu. Di sini Lee Ji mengatakan kepada Kim untuk segera mengembalikan lukisan ibunya yang berada di galeri, karena ternyata galeri lukisan itu miliknya si Kim. Lee Ji juga menambahkan kalau ia akan membayar lukisan itu, namun Kim menolak dan mentertawakannya sembari ia tancap gas dari sana. Malamnya mereka bertiga berkumpul di rumah Lee Ji. Sebagai orang yang expert dalam dunia percintaan, Park So-mi mengajari kedua temannya itu untuk bisa menaklukkan hati para pria dengan tujuan agar mereka tidak bisa lagi dipermainkan para pria. Park So-mi pun juga tak malu mempraktekkan cara mengulak yang benar kepada kedua temannya itu.
Nah, keesokan harinya, Han Yeol ingin mempraktekkan yang diajarkan Park So-mi semalam, dan pergilah ia untuk makan malam bersama Park Jin-so, teman dari Bae-jun. Saat Park Jin-so ingin menuangkan minuman, tanpa sengaja botolnya tersenggol dan membuat baju Han Yeol menjadi basah. Akhirnya makan malam itu berjalan dengan canggung sampai mereka pulang. Di jalan pulang itu, Han Yeol langsung belak-belakan menanyakan apakah Park Jin-so menyukai dirinya. Namun Park Jin-so malah menjawabnya dengan sebuah kecupan basah. Dan hal ini mereka lanjutkan ke Oyo untuk berkocok tanam. Kemudian Shin pun berpindah kepada Leiji yang berada di galeri lukisan lagi. Di sini ia terkejut sekaligus sedih karena lukisan ibunya itu ternyata sudah dijual. Saking sedihnya, Leiji pun pergi ke bar sendirian dan minum-minum di sana. Kebetulan Bae-jun pun lewat dan langsung mendatangi Leiji untuk menghentikan kegiatan minum-minumnya itu. Namun setelah mendengar cerita Leiji, akhirnya mereka jadi malah minum bareng. Sampai tak sadar Leiji sudah menghabiskan terlalu banyak dan langsung tertidur di atas meja itu. Dengan segera Bae-jun pun langsung membawa Leiji untuk pulang ke rumahnya. Pagi harinya Leiji terkejut melihat dirinya sudah di rumahnya bersama Bae-jun yang masih tertidur di sofa. Leiji segera beranjak dari tempat tidurnya dan membangunkan Bae-jun. Ia pun lalu bertanya apakah semalam kita melakukan sesuatu sepulang dari bar. Bae-jun pun sambil malu-malu monyet menjawab kalau dirinya tak mungkin berani melakukan hal itu. Kemudian mereka pun pergi sarapan dan disusul oleh teman-temannya dengan satu tambahan karakter pria baru yang bernama Jae-jung. Mereka pun kaget dan bertanya apakah Bae-jun semalam tidur di sini. Belum sempat menjawab, Park So-mi pun lalu lanjut bertanya apakah semalam kalian sudah prot-prot. Dan itu membuat suasana di sana menjadi canggung. Singkat cerita, mereka semua pun pergi liburan untuk menghilangkan penat. Mereka mencoba semua wahana air sampai lelah dan kelaparan. Sampai tibalah waktunya saat makan. Park So-mi melihat Han Yeol yang disuapi oleh Park Jin-so. Lalu ia menoleh ke kiri juga melihat Leiji yang lagi disuapi oleh Bae-jun. Namun saat Jae-jung ingin menyuapinya, ia malah mengatakan kalau dirinya tak tertarik dan hanya menganggapnya sebagai teman. Malam harinya, Bae-jun pun bertanya kepada Leiji tentang seberapa pentingnya lukisan yang telah dijual itu. Leiji pun menjawab kalau lukisan itu adalah satu-satunya lukisan ibunya dan sudah pasti itu sangat penting baginya. Mendengar itu, Bae-jun berpikir untuk mengambil lukisan itu dari mantan Leiji tanpa memberitahunya. Dan karena terbawa suasana, mereka pun mengakhiri curhat session itu dengan sebuah ciuman. Keesokan harinya, Bae-jun mendatangi Kim di tempat latihan tinjunya. Di sini Bae-jun langsung to the point untuk menantangnya bertanding tinju. Namun bukan tanpa alasan. Bae-jun pun memberikan syarat menang dan kalahnya. Jika Kim yang kalah, ia harus memberikan lukisan ibunya Leiji kepadanya. Dan jika Bae-jun yang kalah, Bae-jun akan pergi meninggalkan kampus ini. Dan kesepakatan itu pun langsung disetujui oleh mereka. Kemudian Shin pun berpindah kepada Park So-mi yang bertanya kepada Han Yeol tentang hubungannya dengan Park Jin-so dan juga skill penanaman jagungnya. Han Yeol pun menjawab dengan mengatakan kalau skill Park Jin-so sangatlah liar seperti binatang buas. Han Yeol juga mempraktekkan sedikit skill Jin-so di pangkuan Park So-mi. Namun tiba-tiba Jae-jung datang dan membuat mereka menjadi salah tingkah. Saking salah tingkahnya, Park So-mi pun menjawab asal-asalan. Dia bilang kalau dirinya sedang sakit pinggang. Mendengar itu, Jae-jung pun langsung menawarkan dirinya untuk memijat Park So-mi. Yang tentu saja tawaran itu dengan cepat ia setujui. Dan mereka berdua pun langsung pergi dan berkocok tanam gila-gilaan. Di sisi lain, Bae-jun sedang melatih dirinya setiap hari dengan penuh semangat, yang nantinya hasil latihan kerasnya itu akan ia gunakan untuk melawan Kim. Akibat berlatih setiap hari, Bae-jun pun hampir tak pernah ada saat mereka semua lagi ngumpul atau sekedar makan malam. Leiji yang penasaran sampai menanyakan hal ini kepada Park Jin-so tentang Bae-jun yang tidak pernah kelihatan. Tapi Park Jin-so selalu mengalihkannya dan tidak mau menjawab pertanyaan Leiji. Kemudian entah firasat dari mana, tiba-tiba Leiji mendatangi Bae-jun yang sedang berlatih. Di sana ia mengajak Bae-jun ke rumahnya untuk sekedar ngobrol-ngobrol sambil minum teh. Ternyata dari obrolan mereka, Leiji sudah mengetahui kalau Bae-jun akan bertanding melawan Kim. Karena ternyata ia mendesak Park Jin-so untuk memberitahunya. Saat Bae-jun akan pulang, Leiji pun tiba-tiba menahannya. Kemudian ia pun mengajak Bae-jun untuk melakukan percangkulan tanah basah di kamarnya. Dan singkat cerita, tibalah hari di mana Bae-jun bertanding melawan Kim. Oke. Pada awal-awal ronde, Bae-jun sangatlah kesulitan melawan Kim yang memang sudah sangat terlatih. Leiji yang tak tega melihat Bae-jun, ia lalu menyuruh Bae-jun untuk menghentikan pertandingan itu. Namun Bae-jun yang tidak ingin menyerah, lalu mengerahkan seluruh tenaganya hingga akhirnya ia berhasil menjatuhkan Kim. Dan itu membuatnya menang telak atas Kim. Keesokan harinya terlihat Bae-jun yang menunggu Leiji di galeri lukisan.
Ketika Leji datang, Baejun pun langsung mengajaknya untuk melihat sebuah lukisan yang ditutupi oleh kain. Dan ternyata itu adalah lukisan ibunya hasil dari pertandingan yang ia menangkan melawan Kim. Dan itu membuat Leji terharu sambil memeluk Baejun dengan menangis. Kemudian film pun ditutup oleh mereka yang masing-masing bersama pasangannya dan kebahagiaannya masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Dah.